Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana tip and trik cara membuat pendahuluan, khususnya latar belakang di skripsi ataupun disertasi, tesis dan lain sebagainya. Ya. Untuk skripsi gitu ya, untuk laporan akademik seperti ini gitu ya, itu pendahuluannya itu berbeda dengan sedikit berbeda ya dengan artikel ilmiah atau susunannya sedikit berbeda gitu ya. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana supaya mahasiswa tidak kebingungan ya, bagaimana cara membuat latar belakang yang mudah, cepat dan revisinya sedikit gitu ya. Jadi sekali lagi semua tentang skripsi itu adalah semua tentang dosen ya, tentang kemampuan dosen ya. Ketika ada satu dosen dan dosen yang lain itu berbeda pendapat itu sudah hal biasa. Dalam artian mereka memiliki kompetensinya masing-masing ya, termasuk saya ya. Kemarin ada yang masuk ke saya katanya sudah ke dosen A, nah tapi bagi saya itu masih ada kekeliruan ya. Masih ada kekeliruan itu sudah hal biasa ya. Mahasiswa dengan adanya seperti itu jangan sampai apa ya jangan sampai eh, semangatnya turun ya, nggak bisa seperti itu ya. Karena apapun bentuknya, pembimbing pertama adalah kunci utama ya, nggak tidak boleh tidak gitu ya. Semuanya terserah pembimbing utama. Ya, nanti ya, kita tinggal ke pembimbing utama, Pak, gimana ini enaknya gitu ya. Atau Bu, gimana ini enaknya nah, gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat latar belakang yang cepat gitu ya. Mahasiswa tidak perlu katanya dosen harus ada gap, harus ada ini, harus ada itu gitu ya. Dan lain sebagainya, itu adalah semuanya proses bimbingan yang saya praktekkan hari ini adalah secara cepat saja supaya minim kesalahan gitu ya. Oke, yang pertama ya di sini saya sudah tuliskan ya. Yang pertama adalah coba mahasiswa cari ya atau jelaskan sebanyak satu lembar tentang mengapa dan ada apa dengan variabel Y ya. Di sini variabel Y-nya ya yang di sini sudah ya sebagai cara membuat judul ya. Variabel Y-nya adalah literasi siswa ya. Jadi literasi siswa di sini sudah ada, tinggal kita masukkan pada intinya ya. Ini harus dihafalkan di luar kepala. Antara variabel X kata penghubung dan variabel Y dan lokasi penelitian ini harus hafal di luar kepala, tidak boleh tidak ya. Ya, karena ini akan menjadi kunci di dalam ujian, di dalam kita mengerjakan skripsi sampai selesai dari ujung rambut ujung kaki. Ini adalah akan menjadi kunci ya, kunci utama kita. Jadi jangan sampai kalau udah mau ujian variabel X-nya apa? Nah, nggak tahu saya. Variabel Y-nya apa? Waduh, apa ya? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka variabel X dan variabel Y ini harus hafal di luar kepala. Ya. Oke. Langkah yang pertama itu adalah jelaskan sebanyak satu lembar ya, ya di sini ya. Sebanyak satu lembar ya, sebanyak satu lembar ya diingat ya tentang variabel Y-nya. Nah, literasi siswa ya. Mengapa ini, oh cara cara mencarinya sama dengan mencari makalah atau di YouTube ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, sini saya ganti aja. Oke, jadi mahasiswa itu harus mencari sebanyak satu lembar tentang mengapa dan apa dengan literasi siswa. Mengapa literasi siswa ini harus diteliti, ya, begitu. Terus yang kedua, jelaskan sebanyak setengah lembar saja eh, tentang dampak dari, jadi tulis di sini ya, dampak dari variabel Y ya, atau dampak dari literasi siswa. Ini biasanya ini akan diarahkan kepada kuantitatif, nggak ada masalah ya. Mau kualitatif nanti di apa? Kuantitatif pun akan lebih bagus lagi karena di situ kuantitatif adalah sistem analisanya itu adalah berbasis data angka yang kita anggap itu adalah angka valid. Nah, sehingga nanti di dampak itu juga akan valid ya. Perlu diingat kalau sudah dibilang variabel Y, ya di sini ya, satu lembar variabel Y, itu jangan dicampur dengan yang lain. Dibaca lagi satu persatu kalimatnya, ya. Jangan sampai di dalam literasi ini ada tentang prestasi siswa, tidak boleh.
ya. Semuanya tentang literasi, ya. Kecuali dampak literasi kepada prestasi siswa. Nah, boleh. Tapi kalau kalimatnya dimulai dengan prestasi siswa di awal kalimat itu tidak boleh, ya. Karena di sini akan membicarakan tentang literasi. Jadi semuanya tentang literasi. Nah, seperti kemarin ada mahasiswa yang ini masih juga ada yang salah gitu ya. Pas satu paragraf itu ternyata satu sumber pas dibaca kalimat terakhir itu berbicara dengan hal yang berbeda dengan variabel y. Itu tidak boleh dan itu harus dihapus, ya. Itu harus dihapus. Nah, kita ambil yang tentang variabel y-nya saja. Terus yang kedua, mencari dampak dari literasi siswa. Mengapa kita harus apa namanya meneliti literasi siswa, ya? Dampaknya apa kepada siswa, gitu ya? Kenapa ini harus diteliti? Itu dicari di Google. Terus yang ketiga itu adalah jelaskan sebanyak setengah lembar saja kondisi literasi siswa atau variabel Y, ya, literasi siswa di lokasi penelitian, ya. Itu ini suasananya adalah ngarang sendiri, ya. Jadi ngarang sendiri dalam artian mahasiswa harus observasi dulu, harus wawancara dulu kepada lapangan, ya. Jadi ini tidak bisa ngarang bebas kita nyuri punya orang, tidak. Takutnya ini tidak sama dengan lokasi penelitiannya, ya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah setelah kita menjelaskan ini, kita jelaskan mengapa penting variabel X sebagai solusi dari solusi dari masalah literasi siswa itu tadi. Nah, ini sekali lagi patut ini ya diperhatikan di sini kalau bisa itu adalah berbentuk gap, ya. Di variabel X yang sorry kemana sorry ini sorry, di variabel Y, ya, ini kalau bisa itu adalah berbentuk gap, dalam artian dalam tanda kutip adalah berbentuk kelemahan-kelemahan literasi siswa. Pak, di lokasi saya sekolahnya bagus akreditasinya A, mustahil tidak ada gap, mustahil tidak ada apa kekurangan, ya. Jadi sesempurnanya apapun gitu ya pasti ada kekurangan termasuk sekolah gitu ya. Meskipun itu sekolah bertaraf internasional pasti sedikit ada kekurangan, ya. Misalnya dari 100 siswa itu ada satu siswa yang tidak sempurna, itu pasti ada. Dalam satu kelas ada satu siswa yang tidak sempurna, itu pasti ada. Nah, itu yang akan kita jadikan rujukan atau dijadikan kita gap seperti itu, iya. Di sini harus berisikan gap, ya. Makanya harus ke lapangan. Kenapa? Karena ketika gap ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan, takutnya ke lapangan di sekolahnya itu tidak terima, gitu ya. Terus yang kedua, yang berikutnya, ya, setelah kita menceritakan gap literasi siswa, berikutnya adalah kita menceritakan bagaimana variabel X ini sebagai solusi dari penyelesaian variabel Y. Ya. Dalam artian bagaimana manajemen perpustakaan ini ya menjadi solusi dari penyelesaian masalah literasi siswa. Ya. Di sini dicari saja tentang variabel X-nya gitu ya, variabel X-nya literasi siswanya, ya. Sorry variabel X literasi ini ya tentang manajemen perpustakaannya dicari di di Google, ya. Cara mencarinya sama dengan yang makalah atau yang YouTube yang saya berikan, ya. Jadi dicari saja bagaimana manajemen perpustakaan gitu ya ini mampu menyelesaikan masalah literasi siswa, ya, mampu menyelesaikan masalah literasi siswa seperti itu. Ini dicari sebanyak 2 lembar gitu ya. Eh, Setelah itu eh, kita jelaskan gitu ya bagaimana kondisi manajemen sekolah manajemen perpustakaan gitu ya, manajemen perpustakaan di lokasi penelitian, ya. Nah, di sini kita jelaskan bagaimana manajemen perpustakaan di lokasi penelitian itu seperti apa. Ini sama dengan variabel Y tadi, ini adalah berbentuk gap, ya. Sesempurnanya perpustakaan, gitu ya, perpustakaan nasional, apalagi perpustakaan sekolah, gitu ya, itu pasti ada beberapa yang kurang. Nah, itu dijelaskan nanti di sini, ya. Nanti dijelaskan karena ini berbentuk gap seperti variabel Y tadi. Nah, setelah itu, nah, setelah itu kita masukkan ya kalau bisa kalimat ini jangan jangan diganti-ganti, ya.
Jangan diganti-ganti, ini jangan diganti-ganti. Setelah itu yang tanda merah ini kita tinggal masukkan judulnya saja ya. Kita masukkan copy judulnya ya, judul yang dari cop ini atau yang dari cover langsung di copy ke sini, jangan dikurangi atau jangan ditambahi. Karena di sini harus sama dengan judul ya, harus sama dengan cover. Nah, tinggal di seperti ini kan saja. Maka berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen perpustakaan dalam meningkatkan literasi. Nah, ini tinggal di copy saja. Nah, begitu ya. Itu cara cepat cara membuat pendahuluan latar belakang, sorry, di skripsi. Semoga bermanfaat. Saya ada mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.